brand image yang baik bahwa Betul. akikah pun layak dijadikan sebuah bisnis. Sebuah bisnis. Impor daging kambing gitu untuk dikonsumsi manusia. Cuma pada perkembangannya dan ternyata masuk juga ke akikah. Ini kan menjadi sebuah kekhawatiran. Kita pernah mengadakan silatnas di Cibubur tuh yang menghadirkan Pak Presiden Jokowi ya. itu. Isu yang pertama kita angkat itu adalah asuransi untuk domba. Kurbannya begitu ya, apakah sesuai atau apakah berdampak kepada peternak atau hanya kamuflase? Waduh. Ya, ini terlalu ini. Mantap. Juragan Domba, jujur-jujuran gang perihal domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Juragan Domba, jujur-jujuran gan perihal domba. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang spesial ya, masih sangat lumayan, tapi udah mulai mendekati musim kurban Raya Agung ya. Bersama saya sekarang sudah bersama Pak Dana. Pak Dana sehat Pak Dana? Alhamdulillah. Kang aja. Saya masih muda ini. Siap diakangkeun Kang Dana ya. Siap Kang Robi. Kang Dana, sebelum itu saya mau spill sedikit tentang Kang Dana ya. Oke. Dari riwayat di organisasi nih, ada dua sih yang menarik menurut saya. Yang pertama, memang ternyata Pak Dana itu tergabung di Aspakin atau Asosiasi Pengusaha Akikah Indonesia sebagai salah satu dewan pendiri organisasi. Dewan pendiri tahun 2017. Oke, langsung di 2018-nya masuk ke DPP pusat berarti ya, HPDKI. Iya. Sebagai ketua bidang pemasaran. Ketua bidang pemasaran. Kita bahas satu-satu Pak Dana. Okay. Dari Aspakin. Bagaimana ini Aspakin tuh? Oke. Alhamdulillah dulu ya Kang Robi, luar biasa. Setelah penantian panjang bisa masuk di podcast Juragan Domba ini. Alhamdulillah betul. Memang Kang Dana ini mantap kita antrian ke berapa ribu mungkin. Wah. menarik. Jadi Kang Robi memang Aspakin itu. Saya dulu memang masuk ke dunia domba itu lewat akikah. Jadi memang walaupun saya basic awalnya di sosial, jadi dulu tergabung di relawan lembaga sosial, akhirnya bergabung dengan lembaga akikah. Sebutlah inisialnya sebut apa nggak usah? Sepertinya lanjut aja. Jadi sejak kurang di bawah tahun 2010 itu lembaga akikah itu kan nggak banyak yang profesional. Jadi masih perorangan, masih tradisional segala macam lah. Lahirlah lembaga akikah yang secara profesional gitu ya. Dikelola secara ke-SDM-an, marketing, terus juga komunikasi ke masyarakatnya baik gitu ya. Jadi akhirnya punya brand image yang baik bahwa akikah pun layak dijadikan sebuah bisnis. Nah akhirnya masuk ke tahun 2010 ke atas, muncullah beberapa lembaga akikah. Sampailah si lembaga akikah tadi itu melahirkan para alumni nih Kang Robi. Oke. Jadi para alumni itu pada ngebuka gitu lembaga masing-masing. Setelah lembaga masing-masing, tapi kan komunikasi kita masih tetap jalan. Akhirnya kita kepikiran gimana kalau kita reunian gitu ya, ceritanya komunikasi dan jejaring supplier dan seterusnya itu kan banyak lah. Nah akhirnya tahun 2015-an gitu kita bikin grup BlackBerry dulu kan. Yes. Masih zaman BB betul. BB. Grup BlackBerry bikin gitu ya. Akhirnya disitulah kita gimana kalau kita bikin perkumpulan atau asosiasi. Karena kita basicnya akikah, ya udah coba pengusaha akikah. Barulah tahun 2017 tuh kita inisiatif kumpulkan nih. Alhamdulillah, jadi tanggapannya karena memang luar biasa tersebar. Waktu itu kan tersebar di Sumatera, Jawa sama Kalimantan. Pulau-pulau besar ya. Betul, pulau-pulau besar. Akhirnya kalau tidak salah tuh tanggal 15 Maret 2017 kumpulnya di Jakarta. Nah di situ deklarasi lah kita bikin asosiasi. Ini namanya Aspakin. Karena dulu waktu zamannya as-asan tuh ada ada Aspenas, ada Aspekpin dan seterusnya lah. Kita jadi Aspakin, Asosiasi Pengusaha Akikah Indonesia. Dan dari situ berlanjut memang
melahirkan lembaga-lembaga akikah yang besar, yang profesional sampai saat ini itu luar biasa. Saat ini kurang lebih sekitar 600 lembaga gitu Kang Robi, lembaga akikah Di seluruh Indonesia. di seluruh Indonesia. Wow. Sekarang kalau tidak salah 19 provinsi gitu ya. Di 19 provinsi itu ya. Saya sebenarnya salah satu dari 5 dewan pendiri yang diaktakan sebenarnya, karena di aktanya ada, nggak usah banyak-banyak gitu. Tapi yang hadir saya juga mengaturkan terima kasih. Jadi yang hadir itu sekitar 56 orang tuh waktu di Jakarta itu, mewakili lembaga masing-masing mendeklarasikan Aspakin ini. Sebenarnya beliau-beliau lah yang jadi dewan pendiri sebenarnya. Cuma karena di akta Yang Lobating, diaktakan. Lobating 50 genep itu ya. Akhirnya udah 5 aja pentolan. Jadi saya bergerak. Saya tuh bikin forum dulu sebelum Aspakin itu, ada forum akikah nasional. Sama satu lagi itu ada perkumpulan yang biasa melaksanakan Silatnas 1, Silatnas 2 dan seterusnya itu. Di Silatnas keberapa tuh mereka inisiasi bagaimana kalau bikin lembaga yang mengumpulkan para pengusaha akikah. Nah, ini yang dimotori sama Bang Dodi mungkin ya. Terus Bang Reza almarhum, ada Kang Ilham Mustafa dan lain-lain para kesananya ada Bib Alwi dan seterusnya lah. Nah, di sana ada rombongan besar, di sini kita ada lembaga akikah yang existing, akhirnya digabungkan lah, jadilah si Aspakin ini. Jadi Aspakin itu sekarang sudah ketua umum yang keempat. Yang keempat Jadi dari 4 tahun periode, 2017. dari 2017 karena Aspakin itu cuma per 3 tahun. Per 3 tahun. Gitu. Dulu namanya ketuanya tuh presiden disebutnya. Oh, Presiden Jadi Aspakin. Presiden Aspakin. Kalau ini kan presiden PDP. PDP Presiden, betul. Sama-sama ada presidennya, Sama-sama masih ada presiden. korelasi. Cuma sejak Betul. ketua yang ketiga Fahmi Talib itu jangan presiden lah, nggak enak katanya. Kalau diundang sama presiden, masa presiden sama presiden ketemu. Oh iya, nanti. presiden mengundang presiden di presiden negara dan presiden asosiasi. Akhirnya sejak itu dirubah jadi ketua umum. Sampai sekarang ketua umum. Masih ketua umum ya, betul. Gitu Kang Robi. Oke. Siap-siap, menarik. Kalau sedikit nih saya mau tanya tentang perakikahan nih, perkembangan akikah nih, Betul. Kang. Akhirnya kan dari alumni akikah itu sepakat untuk membuat sebuah asosiasi. Tujuan awalnya itu supaya apakah ada campaign-campaign tertentu yang misalkan menggalakkan tentang akikah seperti apa, terus ngobrolin tentang tata cara akikah dan lain-lainnya gitu. Selain daripada tadi sesuai nama ya pebisnis akikah gitu, tapi kan di sisi lainnya pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan di luar itu. Betul. Ya memang Kang Robi kita inisiasi bikin asosiasi itu memang ya berangkat dari keresahan juga. Dulu itu tahun 2010 sampai 2015-an mungkin ya. Itu lagi gencar-gencarnya ada kambing pocong. Pernah dengar kambing pocong nggak? Saya pernah dengar. Ya. Jadi kambing pocong itu memang domba sembelihan karkas kiriman dari Australia. Dari domba import yang sudah dipotong bentuknya karkas dan memang dikemas itu pakai plastik putih gitu ya. Jadi utuh dari ujung kaki sampai ke kepala, kalau salah nggak ada ya. Jadi sampai leher itu dibungkus plastik putih sehingga kayak pocong. Kambing pocong. Kalau nggak salah itu peruntukannya memang buat pakan hewan gitu ya. Karena kita belum ada regulasi untuk impor daging kambing gitu ya, untuk dikonsumsi manusia. Cuma pada perkembangannya dikonsumsi, ada mungkin warung sate, ada ya rumah makan lah gitu ya, sama restoran. Dan ternyata masuk juga ke akikah. Ini kan menjadi sebuah kekhawatiran. Karena esensi dari akikah itu kan nyembelih. Iya betul. Kalau tidak nyembelihnya bagaimana? Kalau kita tidak tahu prosesnya. Tidak proses penyembelihannya, diakadkan untuk nama si fulan gitu ya. Akhirnya kan esensinya enggak, ya syar'inya tuh enggak masuk gitu ya. Sehingga dari situ ya coba kita bikinkan regulasi-regulasi gitu ya. Jadi si asosiasi ini membuatkan regulasi, mengedukasi juga para pelaku akikah dulu kan. Sambil ya kesyariannya, terus cara pengelolaan usahanya itu juga kita berikan edukasi.
ya legal formal usahanya, terus hak dan kewajiban SDM-nya, karyawan-karyawannya, sama mindset mereka juga kita edukasi juga, mindset pengusaha gitu ya. Yes, Kalau dulu makan self employee yang penting ya dia motong, dia masak sendiri mungkin dia nganterin sendiri. Dapat 5 sampai 10 juga udah happy gitu ya. Nah, kalau kita di asosiasi diedukasi itu. Ya bisa sampai merekrut karyawan sebanyak-banyaknya gitu ya. Terus juga volumenya dinaikin. Bahkan kalau sekarang kan digital marketingnya juga kita ajarkan atau mereka juga harus melek di situ. Ya alhamdulillah sih. Ya testimoni dari member-member ada manfaat yang luar biasa si Aspakin ini. Betul. Kerja jaring mereka juga lebih luas. Lebih luas ya. Kalau dulu kan nyari sumber hewan itu agak susah gitu ya. Kalau sekarang terbuka jaringan. Ya mereka mau ke Sumatera ada kawan kita Aspakin di sana. Nah, iya betul. Ya sampai ke Bangka Belitung juga ada tuh. Jadi emang mindset jejaring ini juga terbuka lah gitu Kak Robi. Siap tuh. Itu menarik ya tentang jejaring salah satunya. Terus juga ternyata yang saya baru ngeh, Aspakin ini juga mewadahi dan mengakomodir supaya tahu proses akikah dari hulu ke hilir ya. Apalagi di wilayah distribusi yang memang mungkin dulu belum semasif sekarang Ya, gitu betul, ya. Betul. Keren. Tuh Aspakin. Kayaknya nyambung nih. Kata kuncinya dari distribusi. Sekarang kita bahas tadi poin 2 bahwa Kang Dana ini juga di DPP HPDKI sebagai ketua bidang pemasaran, Ya, betul ya. betul. Nah ini menarik nih. Gimana Kang? Ya memang kalau bicara organisasinya dulu ya. Jadi ya di era di bawah tahun 2017 atau 2018 lah. Sebelum eranya Pak Yudi sebagai ketua umum di HPDKI. Walaupun beliau di Jawa Barat memang sebelum naik ke pusat itu. Memang HPDKI lebih dikenal di Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu hampir kota kabupaten tuh pasti ada pengurus HPDKI. Cuma kalau di luar, walaupun ada Jawa Tengah sudah ada, Jawa Timur ada, tapi memang tidak semasif sekarang lah, tidak seramai sekarang. Nah itu juga buah dari para kumpulan-kumpulan tadi tuh. Jadi selain ada Aspakin, ada perkumpulan dari Jogja, ada perkumpulan dari Jawa Timur gitu ya. Mereka bersepakat untuk mensupport HPDKI ini nih. Sehingga HPDKI itu jadi kalau dulu lebih ke domba tangkas gitu ya. Orang image-nya si HPDKI itu memang dia domba tangkas, terus ada kontes dan seterusnya gitu ya. Tapi setelah di era Pak Yudi tahun 2018, ini semua masuk tuh aspek itu. Jadi kambing perah, terus juga kambing potong yang Aspakin ini, terus juga ada kontes seni kambing dan seterusnya itu masuk situ diwadahin semua. Akhirnya dari situ juga menarik perhatian Presiden waktu itu kan, Pak Presiden akhirnya mengakomodir ke silaturahmi kita di Istana Bogor. Nah disitulah makin booming nih si HPDKI ini. HPDKI. Nah di situ juga memang Pak Yudi sebagai ketua umum mengakomodir orang-orang yang ada di asosiasi sebelum gabung dengan Aspakin. Ya, termasuk saya karena mewakili Aspakin, masuklah di HPDKI di pusat itu. Nah memang kalau di pemasaran salah satunya memang mengurus hilirnya tuh ya. Jadi mulai dari nanti ke resto gitu, horeca gitu ya. Sampai ke kurban dan akikah. Nah, kalau sekarang 15 hari menjelang kurban ya, Kang Robi. Sekitar 15 hari saat ini saat take video ini ya. Ya memang perjalanan waktu ya. Dulu rame COVID, setelah COVID ada PMK. Setelah PMK sekarang memang menurunnya daya beli masyarakat ya. Ya betul, berbagai betul. Faktor lah itu ya. Sehingga memang berpengaruh juga ke kurban itu. Jadi kurban itu ada 2, ada lembaga atau perusahaan yang menyediakan hewan kurban atau ada perorangan atau peternak yang menyediakan. Ya sampai saat ini memang kondisinya tidak sebaik, tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya. Kalau sekarang masih agak sepi nih. Agak sepi, tapi kalau di lembaga menengah itu memang ya mereka growth-nya tuh dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Tapi
dibandingkan mereka sendiri gitu ya. Tapi kalau secara keseluruhan mah Kementan itu rilis kalau kebutuhan kurban itu masih hampir 1,7 juta ekor kalau nggak salah gitu. 1,7. Nanti coba saya cek. Itu untuk di tahun ini aja ya berarti? Tahun ini aja. Jadi memang dari tahun nah ini rilis dari Kementan itu kebutuhan akikah kalau di Aspakin itu pernah ngitung itu di 1,2 juta ekor per tahun. Per tahun. Mungkin ini lembaga-lembaga yang terhimpun di Aspakin. Betul. Tapi kalau di pemerintah itu 2,7 juta ekor untuk akikah itu. Lebih dari 2 kali lipat. 2 kali lipat. Berarti Karena tidak semua lembaga akikah itu gabung di Aspakin. Betul. Atau tidak semua orang juga pesan akikah itu ke lembaga. Ada juga mungkin dia perorangan atau dia beli hewan sendiri. Jadi potensi akikah itu di 2,7 juta ekor. Nah untuk kurban sendiri itu di 1,4 juta per tahun. Lalu untuk kebutuhan harian itu untuk mereka itu di 900 ribuan ekor per tahun. Jadi sebenarnya kalau digabungkan ya besar. Setahun itu 2,7 tambah 1,4 tambah 900 berapa? Iya benar sekitar 5 sekian lah. 5 jutaan ya. Sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Jadi kalau dibanding dengan warga Kabupaten Bandung lebih banyak kan domba yang disini. Betul. Oh iya. Tapi ini kita masih bertanya tentang masalah hilirisasi ya. Siap. Apalagi dengan pertumbuhan kita pasti kan mengalami apa yang namanya fluktuasi pertama. Terus juga pertumbuhannya kan berjalan secara dinamis dan dinamis itu tidak selalu ke atas, bisa saja ke bawah gitu kan. Nah, ini kan sangat PR ya ketika berada dan duduk mengurusi persoalan hilirisasi gitu, Pak. Betul. Ya memang harus survive ya ya dari peternak, dari pengusaha ternak ataupun dari middleman tuh yang di tengah. Middleman dia nggak punya ternak tapi dia bisa jualan ternak kan. Itu juga memang harus menyiapkan lah gitu ya. Kapan saatnya naik, kapan saatnya turun. Sehingga memang ya kita juga di asosiasi memikirkan hal itu Kang Robi. Jadi ya kalau yang akikah sebenarnya turunannya banyak. Dia ke catering, dia ke ada dari akikah itu dia turunannya jadi jualan bumbu tuh. Karena dia sudah terbiasa masak gitu ya, bumbu, akhirnya dia dibuatlah bumbu instan. Oh, gitu iya betul. Bumbunya setelah jadi bumbu instan itu ya bukan hanya buat masak akikah, tapi ya buat dijual di pasar bebas juga bisa gitu. Untuk konsumsi sehari-hari lah ya, konsumsi sehari-hari. Akhirnya kan dia dapat tuh. Ya ketika dia ngurus itu. Artinya ya bisa jadi turunannya mungkin dari kulit gitu, misalkan disamak jadi apa, misalkan gitu ya. Betul. Jadi komposnya misalkan jadi ke pertanian dan seterusnya. Karena kalau hanya ngurus kambing gitu ya, luar biasa. Ya saya juga dari kambing akhirnya bisa ekspor jahe gitu ya. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mulai beberapa tahun ke belakang ya. Sejak 2023. 2023 ya betul. 2023 itu ya udah lumayan kontaineran gitu ya. Nah ini juga ya itu jejaring itu kan ketika kita ketemu orang nggak hanya ngobrol domba gitu ya. Betul. Yang lain. Betul. Kalau kita mampu mah kenapa tidak? Karena opportunity selalu terbuka lah ya. Nah itu betul. Memang saya juga sering ngobrol ke member ya, ada ketua Aspakin sekarang itu ya Kang Yadi namanya. Beliau juga sekarang lagi menyiapkan nih si usaha baru di luar yang domba ini gitu ya. Ya dia mungkin bisa bikin resto atau bikin resto kan masih turunan sebenarnya kan. Betul. Menu domba itu. Nyiapin hal yang lain lah gitu ya. Oke. Itu ternyata banyak sekali turunannya dari tadi kita ngobrolin tentang masalah akikah ya, bisa jadi bumbu dan segala macam, bahkan bisa dijual secara daily, secara harian gitu. Betul. Dan akhirnya meningkatkan ya kesejahteraan pastilah. Nah itu masalah akikah. Terus sekarang masalah kurban nih. Apa kabar kurban hari ini? Iya. Ya memang secara reguler kurban ya itu tadi mungkin ya kayak daya beli masyarakat lagi menurun gitu ya. Ya dampaknya ke
pembelian hewan kurban juga menurun sekarang itu ya. Mungkin ya sisa-sisa dari COVID itu mungkin berdampaknya sekarang atau ya kemarin juga ramai lagi ada musim PHK itu ya. Iya, Itu juga mungkin berdampak juga daya beli dan lain-lain lah gitu ya. Memang luar biasa. Cuma ada isu yang menarik sebenarnya Kang Robi. Ya satu sisi opportunity buat para peternak atau lembaga atau perusahaan yang bergerak di situ. Mungkin pernah dengar yang terkait dengan dam haji. Ya, pernah. Kalau saat ini kan disembelih di sana ya, di Betul. Saudi ya. Sekarang lagi diupayakan untuk disembelih di Indonesia. Di sini ya. Kalau kita bacalah berita-berita di online itu ya berbagai pihak itu mendukung. Karena dampaknya luar biasa nih Kang Robi. Kalau nggak salah kan jemaah haji itu 200 sekian puluh ribu gitu ya. Iya. Anggaplah 210 ribu gitu ya. 210 ribu. 210 ribu. Ya ekuivalen dengan 210 ribu ekor. Itu untuk damnya aja ya Kang Robi. Kalau misalnya masing-masing jemaah hajinya juga melaksanakan kurban. Ya damnya di Indonesia, kurbannya di Indonesia berarti dikali 2 tuh. Berarti 420 ribu ekor. Oh. Ada kan potensi gitu ya. Daripada masuk ke negara lain gitu ya. Ya mudah-mudahan sih clear. Ada satu hal yang belum clear mungkin ya. Mudah-mudahan nanti dengan berbagai pertimbangan begitu ya. Ya kan itu ada unsur syar'i gitu ya, sama unsur regulasi dari pemerintah dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa clear. Setahu saya memang dari pemerintah itu juga menyambut baik. Peternak mah udah pasti ya. Pastilah. Dan saya dengar juga baca di berita juga pemerintah Saudi juga membolehkan. Karena ada beberapa pemerintah yang lain itu sudah berjalan. Kalau nggak salah itu ada Turki, ada Mesir, sama Malaysia. Mereka itu menyembelih damnya di negara masing-masing. Oh Gitu. iya. Nah ini yang harus kita siapkan. Kalau kebijakan yang sekarang berjalan itu baru petugas haji. Baru petugas haji. Petugas haji itu sekitar 4.400 ya kurang lebih ya. Dan itu mah damnya sudah pasti di Indonesia lewat. Oh itu sudah pasti. Sudah pasti kalau itu. Cuma mekanismenya lewat Basnas. Nah ini untuk para peternak. Nah ini. Ayo bocoran. Nih menarik. Di spill sama Kang Dana keren. Nah jadi ya mereka yang ngelolanya gitu ya. Jadi mungkin mereka open tender atau gimana Iya, lah betul. mekanismenya. Mudah-mudahan sih mengakomodir para peternak. Apalagi yang bergabung dengan HPDKI gitu ya. Untuk ya ternaknya terserap sama itu. Gitu. 4.400 ya. 4.400. Hampir menyamai jumlah kebutuhan domba per tahun. Tadi kan 5.000-nya. 5 juta. 5 juta, sorry. 5 juta. 5 jutanya. Iya. Oh benar. Oke. 5 juta 4.000 tapi lumayan. Jadi bus banget gitu. Ya kalau dibagi-bagi Kang Robi 1.000 misalkan saya. Amin. Lumayan. Iya, betul. Itu. Dan ini juga saya dengar dengan info yang valid, jemaah juga sebagian sudah ada yang masuk juga. Jadi gitu. bisa jadi sih 5.000-an mah bisa jadi nembus gitu ya tahun ini. Kayak tahun ini tuh ya kurang lebih sekitar 15 harian lagi ya. Ya mudah-mudahan bisa. Ya harapan kita, saya juga mungkin sebagai yang mengelola para peternak itu ya nggak kemana-mana. Apalagi hanya pengusaha besar gitu yang menikmati itu. Mudah-mudahan peternak kecil atau peternak menengah juga bisa kebagian berkahnya gitu. Betul karena memang hasil dari hilirisasi yang baik kita juga bisa menyejahterakan dari bagian hulu ke hilir atau ya semua kalangan gitu. Ya mohon doanya emang ya kemarin dari Pak Ketua Umum itu mengutus beberapa orang untuk membuat role model bagaimana sidam ini ketika dieksekusi di Indonesia itu harus disiapkan ya. Betul. Kalau misalkan semuanya oke tahun depan paling ya 2026 berarti harus menyiapkan ya kalau damnya aja 200 ribuan. Kalau ditambah kurbannya ada 400 ribuan. Itu harus kita siapkan. Betul. Dan itu kan karena menyangkut lembaga negara jadi memang nggak
seperti lembaga sosial biasa mungkin motong dibagikan. Kalau ini kan hulu hilirnya harus diperhatikan. Harus jelas juga ya, betul. Bermanfaatan. Ya kalau yang kemarin itu memang rencananya endingnya mau dikalengkan nih Kang Robi. Jadi khusus untuk yang dam haji ini si domba disembelih, di fillet, dikalengkan supaya yang merasakan itu bukan hanya di masyarakat sekitar tapi juga masyarakat pelosok gitu ya. Kita masih punya PR di Indonesia Timur atau pulau terjauh, terpencil dan seterusnya lah. Itu juga dapat manfaat dari ini, dari dam ini, penyembelihan dam ini. Betul. Gitu. Pemerataan berarti ya, lebih ke Pemerataan. Ya ini kan korelasi dengan ketahanan pangan gitu ya. Pak Prabowo dalam hal ini kan concern banget terhadap di situ ya, ketahanan pangan. Mudah-mudahan kita juga ini korelasinya di situ tuh ada kontribusi para peternak lah untuk mendukung program itu. Gitu kan. Saling support dan tetap bersinergi ya intinya. Nah, itu cocok. Sama ini Kang. Saya masih ada satu pertanyaan yang mengganggu sih di Siap. kurban. Ya. Tentang impor, terutama muton, gimana tuh? Karena lagi ramai juga kemarin ya, lagi ramai lah luar biasa. Cuma sebenarnya kalau untuk ke kurban sendiri mah nggak terlalu pengaruh ya. Nggak terlalu kalau untuk kurban. Karena itu kan dagingnya yang masuk tuh karkas, tapi ke peternaknya yang pengaruh. Jadi korelasinya ketika masuk daging impor domba, masuklah mereka tuh ke horeca tuh. Taruhlah yang terkecil warung-warung sate lah gitu ya. Jadi warung sate yang biasa disuplai oleh para peternak kita dengan domba-domba lokal kita, akhirnya mengurangi. Ya mungkin biasanya kalau suplai 100, akhirnya berkurang jadi cuma 50 misalkan atau cuma 70. Kenapa? Karena sebagiannya mungkin pakai daging impor itu. Ya betul. Ya memang besar sih pengaruhnya. Misal gini, Kak Robi kalau beli sate itu kan rata-rata ada 3 potong daging, ya. 3 potong. Nah misalnya 1 potong aja diganti dengan daging impor. Berarti setara 33%. Iya 33%, iya betul. Kalau diekorkan yang biasanya 100 berarti 33 ekornya. Iya dari domba impor. Nah itu ya sangat pengaruh buat peternak gitu. Akhirnya ya kalau yang saya lihat sih memang harga-harga domba tuh sekarang lagi turun. Lagi turun-turunnya dulu. Karena akhirnya jadi lebih kompetitif ya di. Nah sebenarnya ya positifnya buat kalau lembaga akikah tuh jadi banyak pilihan supplier. Memang betul. pada murah sekarang kan gitu ya. Cuma memang ya buat peternak ya agak ini juga agak PR. Apalagi kalau sudah menerapkan complete feed misalkan gitu ya, atau pakan-pakan yang tidak gratis. Ini harus muter otak nih bagaimana output dari hasil ternaknya itu. Kemarin juga udah jadi ya di para peternak atau dari para pengurus juga jadi isu juga itu. Dan kita juga dorong pemerintah untuk lebih bijak lah dan lebih memperhatikan para peternak lokal ini. Betul. Gitu Bang Robi. Ya mudah-mudahan aja. Udah beberapa kali lah Pak Dirjennya udah sangat paham gitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi sebuah kebijakan yang berpihak kepada para peternak. Amin. Benar sekali. Karena lumayan juga ya. Karena memang tidak berdampak terhadap kurban tapi terhadap keseharian. Iya, betul. Itu di situ. Betul ya, sebenarnya kalau ke kurban itu ya mungkin supply-nya aja yang banyak gitu ya, sehingga ya dampaknya akan harganya bisa turun gitu ya. Ya kalau peternaknya bisa jadi sisa stok nanti. Nah, itu dia betul. Karena dari regulernya biasa dia motong berkurang, akhirnya kelebihan stok untuk yang kurban ini. Gitu. Tidak terserap lah ya Pak. Betul. Ya memang banyak PR lah. Tapi so far sih sebenarnya pemerintah sekarang juga udah lumayan baik lah. Gitu ya. Memperhatikan para peternak ini. Ya mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak. Kan kita juga pengen ada tidak butuh impor lagi gitu. Betul. Swasembada pangan itu termasuk dengan
bukan hanya pertanian tapi di peternak juga. Kalau sapi mah nggak usah di gitu ya. Sapi kita kan mayoritas ya udah dari sana gitu ya, dagingnya, hewan hidupnya begitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan domba mah jangan sampai gitu ya. Memang harus kita awali nih. Gitu. Ya betul. Menyambung daripada pemaparan tadi nih, ini kayaknya bakal ada satu harapan yang memang ini akan menjadi satu titik yang lumayan cerah ya Pak Dana ya. Dari Kang Dana sendiri ke depannya at least selama 1 tahun ke depan harapan Kang Dana terhadap industri ini seperti apa gitu? Betul ya. Yang pertama memang pemerintah ya, karena dia yang punya regulasi gitu ya. Dulu tahun 2000 kita pernah mengadakan Silatnas di Cibubur tuh yang menghadirkan Pak Presiden Jokowi itu. Ya. Isu yang pertama kita angkat itu adalah asuransi untuk domba. Asuransi domba. Ya, asuransi. Kalau sapi kan ada. Ada. Jadi kita walaupun memang resiko tinggi, tapi memang kita butuh tuh. Jadi ada ketenangan lah. Jadi kalau peternak yang sudah dapat pendanaan dari investor kan butuh kepastian dengan resiko tinggi itu. Nah ini masih belum tuh ada asuransi untuk domba itu. Ya tentunya pemerintah lah. Itu salah satu regulasi. Tapi yang lebih utamanya memang menjaga si peternak inilah. Dan mungkin tadi itu ada dari impor gitu ya, daging impor untuk domba dan seterusnya. Sama akses permodalan, Kang Robi. Jadi saya mengapresiasi luar biasa ya, walaupun bukan sponsor podcast ini ya. Ada Bank BJB nih, Kang Robi. BJB support dengan bisnis industri peternakan, ya terkhusus domba lah. Mereka itu support dan mereka kan membuat produk khusus untuk mensupport peternak domba, karena mereka tuh nggak bisa nyicil bulanan. Betul. Nyicil itu ya setelah panen gitu. Ya, karena harus ada hasil dulu. Karena ada hasil dulu. Kalau dikasih modal terus belum apa-apa udah minta cicilan, repot. Dari mana kan gitu ya. Nah, BJB mah ada program produk khusus gitu ya. Kayaknya butuh dihadirkan ke sini kayak nanti ya. Harus untuk Bank BJB nih. Mantap sekali nih, harus ngobrol nih. Nah, kelanjutannya sudah di bridging sama Kang Dana nih. Iya. Permodalan. Karena bank-bank lain itu nggak support dengan itu. Nggak banyak produk yang bisa diakses oleh peternak. Ini luar biasa. Ini juga harus diapresiasi dan diangkat. Dan para peternak juga harus pada tahu gitu ya, supaya banyak keluhan di modal itu sebenarnya PJB support. Ya mudah-mudahan nanti bisa ada pemaparan di sini. Betul. Ya sedikit mengeluarkan buat sponsoran gitu ya. Betul. Ya terlepas daripada itulah kita memang mencari kesejahteraan untuk kita semua. Siap. Iya. Yang terakhir itu yang tadi ya harapannya ya pastilah kita di para peternak ada organisasinya sudah oke gitu ya. Brandnya juga sudah bagus, HPDKI ya, kita ada gerakan-gerakan yang memang artinya untuk kesejahteraan peternak itu harus memang digaungkan terus. Ya harus tetap kompak, tetap juga update apa nih yang lagi diobrolin sama para stakeholder gitu ya. Betul. Supaya para peternak itu memang tidak ternina bebukan oleh dari pemidangan ke pemidangan yang lain gitu ya. Iya, betul. Jadi tetap isu yang ininya apa nih yang mesti kan. Karena memang bukan hanya di seni ketangkasan, tapi untuk industri dombanya itu pun harus kita pahami gitu ya. Karena domba itu luar biasa sebenarnya. Ya salah satu alternatif kebutuhan daging ngasilin sapi itu domba bisa diandalkan. Domba ya. Tapi memang harus dikelola secara profesional gitu. Ya, betul. Itu mungkin Kang Robi tadi yang pemerintah, modal, terus juga ya para peternak tetap harus kompak. Betul. Tiga poin ya berarti dari pemerintah mungkin ya berkaitan dengan regulasi dan lain-lain. Terus yang kedua tentang permodalan. Itu sangat klasik tapi lumayan memutar otak. Dan yang ketiga itu tentang ya tetap kekompakan ya di betul kita, ya. Para peternak. Wih, tidak terasa mantap sekali Kang Dana. Ini sangat berisi ya. Sepertinya banyak banat spill yang mungkin bisa disiapkan sama teman-teman ya terkait beberapa opportunity.
Begitu dulu Kang Dana. Siap Kang Mantap. Robi. Pokoknya Nanti ini kalau nanti. ada isu lain lagi nanti kita bahas lah, siap misal. Woi mantap. Sustain. Nah ini salah satu seperti program nih, sustainability program nih kita nih, SDGs. Betul. Nanti kalau misalkan ada eksekusinya, nanti kita bisa aja nanti ke depan itu mengkritisi itu yang ya di lembaga KIKA juga banyak yang harus dikritisi untuk membangun lah opini dan untuk perbaikan kenapa tidak gitu ya. Lembaga-lembaga sosial yang saat ini menjalankan kurbannya begitu ya, apakah sesuai atau apakah berdampak kepada peternak atau hanya kamuflase. Waduh. Ini terlalu ini karena mantap. Oke. Gitulah nanti kedepannya lah. Gitu ya. Itu berarti ya tetap ada pada koridor sinergitas supaya kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Kang Dana, ya. Siap. Terima kasih banyak Oke, Kang Dana. siap. Maaf. Sekarang sampai. Kalau begitu mungkin podcast Juragan Domba kali ini yang kita ngomongin tentang hilirisasi dan juga market, nggak hanya kurban, ternyata banyak banget market yang kita obrolin hari ini. Terima kasih, saya Robi Ardiansyah dan Pak Kang Dana. Siap. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.